warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita mulai pelajaran hari ini mengenai siklus air dengan tujuan pembelajaran mengetahui proses terjadinya siklus air dan perubahan-perubahan di permukaan bumi dengan bernalar kritis, inovatif, serta dinamis. Amati gambar berikut. Apakah kondisi di permukaan bumi selalu sama sejak dulu hingga saat ini? Bagaimana kondisi permukaan bumi dapat berubah dari waktu ke waktu? Cuaca adalah keadaan udara di mana atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Siklus air adalah proses perpindahan air di permukaan bumi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus. Berikut adalah tahapan siklus air. Penguapan air di laut, sungai dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Pengembunan uap air berasal dari proses penguapan dan transpirasi akan berubah menjadi awan dan akan berada di tempat tinggi karena terbawa angin. Proses prestisifasi merupakan lanjutan dari kondensasi. Tahapan ini merupakan proses turunnya air dari awal menuju bumi. Penyerapan air hujan yang turun akan jatuh ke bumi. Air hujan akan mengalir ke sungai, danau, laut, hingga samudra. Kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. 1. Penebangan hutan. Penebangan hutan berlebihan menyebabkan hutan menjadi gundul. Hutan yang gundul ketika turun hujan, air langsung mengalir ke sungai. Akhirnya air laut karena tidak ada penahan yang menyerap air. 2. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan dapat menyebabkan pencemaran air. Sisa pestisida dan pupuk ke sungai menyebabkan polusi perairan. 3. Pencemaran. Pencemaran sangat mempengaruhi daur air. Misalnya, pencemaran minyak di laut menyebabkan laut tertutup oleh minyak. Minyak akan menghampas proses penguapan. Akhirnya jumlah uap air yang membentuk awan akan semakin berkurang, sehingga hujan yang turun semakin sedikit. Keempat, pembangunan daerah perkotaan. Daerah
perkotaan menjadi semakin sempit karena banyak dibangun rumah, gedung, jalan, aspal. Akibatnya, semakin sempit lahan hijau yang berfungsi untuk menyerap air hujan, sehingga dapat mengganggu siklus air. Manfaat dan cara menghemat air. Air yang ditampung oleh bendungan dapat dimanfaatkan untuk irigasi. Irigasi sangat penting bagi petani. Petani akan mudah mengairi lahan pertaniannya. Selain itu, air bendungan dapat dimanfaatkan sebagai tenaga pembangkit listrik. Air tersebut bisa digunakan untuk memutar turbin. Turbin berfungsi untuk mengubah energi air menjadi energi listrik. Energi listrik dapat memudahkan kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Usaha-usaha yang harus dilakukan untuk menghemat air adalah: 1. Menggunakan air secukupnya ketika mandi, mencuci piring, dan mencuci pakaian. 2. Ketika menyiram tanaman, air jangan sampai mengenangi tanah. 3. Tanamlah pohon di halaman rumah. Selain berfungsi untuk menyerap air hujan, pohon juga dapat memperindah halaman. Terima kasih. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.